Kita aktifkan kembali, kemarin kita urus kembali, asalkan saya pas. Berita mengenai Timnas Indonesia batal lawan Timnas Brazil di FIFA Matchday September 2023 menjadi yang paling populer dalam 24 jam terakhir. Selain informasi tersebut, ada pula kabar mengenai Ivar Jenner yang menunjukkan sikap yang sangat mengharukan setelah sahabatnya, Noah Gasser, gagal memenuhi cita-citanya untuk membela Timnas Indonesia karena meninggal dunia. Berikut 6 berita terpopuler Timnas Indonesia dalam 24 jam terakhir. 1. Penyebab Timnas Indonesia takkan bisa hadapi Portugal dan Brasil hingga akhir 2024. 2. Ketum PSSI Erick Thohir sebut ada kejutan bulan depan, Joachim Low, Shin Tae-yong atau pemain naturalisasi top. 3. Timnas Malaysia diisukan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Netizen Malaysia tak setuju. 4. Lionel Scaloni dan Jose Mourinho sepakat. Timnas Indonesia tidak punya talenta mumpuni. 5. Menatap kualifikasi Piala Dunia, mencari lawan ideal untuk Indonesia. 6. Sikap Ivar Jenner bikin terenyuh usai sahabatnya gagal bela Timnas Indonesia karena meninggal dunia. Ini dia info selengkapnya. 1. Penyebab Timnas Indonesia tidak akan menghadapi Portugal dan Brasil hingga akhir 2024 adalah karena jadwal yang padat dan persaingan di turnamen kualifikasi. Meskipun PSSI telah mendekati Federasi Sepak Bola Portugal, Brasil, Rusia, dan Maroko, tetapi pertandingan melawan Portugal dan Brasil masih belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pada September 2023, Timnas Indonesia tidak memiliki lawan untuk FIFA Matchday, namun Portugal akan turun dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024. Sementara Brasil akan bermain dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Pada Oktober dan November 2023, Timnas Indonesia akan berpartisipasi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga tidak dapat menghadapi Portugal dan Brasil. Pada Maret dan Juni 2024, Timnas Indonesia juga tidak bisa bertemu dengan kedua negara tersebut karena masih berkompetisi dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada September, Oktober, dan November 2024, Brasil masih akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan, sedangkan Portugal akan bermain dalam UEFA Nations League A 2024 hingga 2025. Jika Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka juga akan memiliki jadwal padat pada FIFA Matchday September, Oktober, dan November 2024. Dengan demikian, karena jadwal yang saling bertabrakan antara Timnas Indonesia, Portugal, dan Brasil, maka pertandingan antara Timnas Indonesia dengan kedua negara tersebut tidak akan terjadi hingga akhir 2024. 2. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa PSSI akan memberikan kejutan pada bulan depan. Beberapa spekulasi tentang kejutan tersebut termasuk perpanjangan kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, penunjukan Joachim Low sebagai Direktur Teknik PSSI, dan pencarian pemain naturalisasi tambahan. Emil Audero, kiper Sampdoria, juga disebut-sebut terlibat dalam pencarian pemain naturalisasi. Informasi lebih lanjut akan diumumkan dalam waktu dekat. 3. Timnas Malaysia diisukan akan bertanding melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Namun, banyak netizen Malaysia yang tidak setuju dengan pertandingan tersebut. Mereka menyebut alasan seperti peringkat rendah Timnas Indonesia dan kecenderungan bermain kasar sebagai faktor penolakan. Timnas Malaysia saat ini berada di peringkat 136 dunia. Sedangkan Timnas Indonesia berada di peringkat 150 dunia setelah FIFA Matchday Juni 2023. 4. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menyatakan setelah pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, bahwa tidak ada pemain Timnas Indonesia yang memiliki talenta spesial. Argentina berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 2-0 melalui gol Leandro Paredes dan Christian Romero. Scaloni memuji pertahanan timnya yang berhasil mengatasi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan.
Pernyataan ini mengingatkan pada pernyataan sebelumnya oleh Jose Mourinho, yang juga menyebut bahwa timnas Indonesia tidak memiliki pemain berbakat. 5. Timnas Indonesia mencari lawan ideal untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah hasil imbang melawan Palestina dan kekalahan dari Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023. Shin Tae-yong, pelatih timnas, akan menghadapi jadwal padat dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23 dan FIFA Matchday September 2023. Meskipun fokusnya kini lebih condong ke tim senior setelah tugas Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong perlu berkomunikasi intensif untuk menghindari persaingan pemain. 6. Ivar Jenner menunjukkan sikap yang sangat mengharukan setelah sahabatnya, Noah Gesser, gagal memenuhi cita-citanya untuk membela timnas Indonesia karena meninggal dunia. Meskipun Noah telah tiada, Ivar Jenner masih aktif mengisi kolom komentar di akun Instagram Noah Gesser, menunjukkan betapa ia sangat merindukan sahabatnya tersebut. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Noah Gesser merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia yang menghabiskan masa kecil bersama di Belanda. Pada tahun 2020, ketiganya memiliki niat yang sama untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Namun, nasib berkata lain ketika Noah Gesser mengalami kecelakaan tragis dan meninggal dunia pada 30 Juli 2021 di usia 16 tahun di Utrecht, Belanda. Akibat kejadian tersebut, Noah Gesser tidak dapat dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia, sedangkan Justin Hubner dan Ivar Jenner melanjutkan proses naturalisasi mereka. Ivar Jenner berhasil menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Mei 2023. Ia membuat debutnya bersama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan timnas Palestina pada 14 Juni 2023. Selain itu, Ivar Jenner juga dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bermain dalam pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 melawan juara Piala Dunia 2022, timnas Argentina. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 19 Juni 2023. Meskipun Ivar Jenner telah mencapai tujuannya untuk bermain dalam timnas Indonesia, ia tetap tidak melupakan sahabatnya, Noah Gesser. Ia menganggap Noah sebagai sosok panutan baginya. Ivar Jenner secara aktif mengisi kolom komentar di akun Instagram Noah Gesser Noah_Gesser. Ia sering meninggalkan emoji hati sebagai tanda kasih sayangnya kepada sahabatnya tersebut, meskipun Noah sudah berada di alam yang berbeda. Sikap Ivar Jenner ini menunjukkan betapa besar cintanya terhadap Noah Gesser dan betapa ia merindukan kehadiran sahabatnya tersebut, meski kini mereka berpisah oleh kematian.